Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun harus belajar dari rumah ya. Sekarang kita akan belajar menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, di sini kita akan menentukan segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan juga segitiga tumpul. Bagaimana cara menentukan segitiganya tanpa ada gambarnya? Oke, kita perhatikan dulu gambar-gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ini merupakan segitiga lancip, dan gambar yang kedua merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik C. Dan yang ketiga merupakan segitiga tumpul, di tumpulnya di titik C. Oke, dari ketiga ini ada ketentuan. Untuk segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C berlaku jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di C ya. C kuadratnya, artinya C kuadrat ini lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa juga dibalik, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Nah, ini sama dengan yang gambar nomor 1. Kemudian jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik C. Seperti gambar nomor 2. Di sini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau bisa juga dibalik, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian yang nomor 3, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul dan tumpul di titik C. Seperti gambar nomor 3, C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, atau jika dibalik, A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Nih, kita masuk ke contohnya ya. Contoh soalnya, manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul? Ayo, mana kira-kira ya yang lancip, yang tumpul, dan yang siku-siku? Karena nggak ada gambarnya, jadi kita harus menghitung satu persatu. Kita misalkan, nah di sini kita kerjakan dulu yang A. 6, 5, dan 3. Misalkan ya, A adalah 3, A-nya sama dengan 3, B-nya 5, dan C-nya 6. Kenapa C-nya yang 6? Karena C di sini adalah sisi miring, jadi sisi yang terpanjang. A sisi yang terpendek, dan B sisi yang tengah. Jadi A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat, A-nya 3, dan ditambah B kuadratnya 5, 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, 3 kali 3 9, dan 5 kuadrat, 5 kali 5 25, jadi 9 ditambah 25 sama dengan 34. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa C kuadratnya ini ada 36. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat ini adalah 34. 36 sama 34 lebih besar yang mana? Ya, tentu saja lebih besar yang 36. Jadi di sini C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat lebih besar atau lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadratnya lebih kecil ya daripada C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di titik C. Jadi yang A ini merupakan segitiga tumpul ya. Oke, selanjutnya yang nomor B. Di situ ada angka 5, 4, dan 3. Kita misalkan juga A-nya sama dengan 3, A yang terkecil, kemudian B-nya sama dengan 4, dan C-nya adalah sisi yang terpanjang, yaitu sama dengan 5. Kita hitung C-nya, C kuadrat sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 5 dikali 5, 25.
Dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat, hanya 3 ya, ditambah B kuadrat yaitu 4 kuadrat karena yang B-nya 4 sama dengan 3 kuadrat yaitu 3 dikali 3, 9. Dan 4 kuadrat, 4 dikali 4, 16, 9 tambah 16 hasilnya 25. Nah dari sini kita bisa melihat C kuadratnya 25, A kuadrat ditambah B kuadrat juga 25. Karena nilainya sama, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku di titik C. Oke, saya namakan segitiga ABC semua ya. Nah, di sini berarti yang B ini merupakan segitiga siku-siku dan siku-sikunya di titik C. Kemudian kita jawab yang nomor C. Ini sudah ketemu tumpul dan yang B ketemu siku-siku. Sekarang kita bahas yang C. Yang C 12, 11 dan 10 ya. Jadi di sini misalkan A-nya adalah 10, A-nya yang terkecil, kemudian B-nya 11 dan C-nya yang terpanjang atau yang terbesar itu 12. Kita cari C-nya. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Itu sama dengan 12 dikali 12, 12 dikali 12 144. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya 10 jadi 10 kuadrat ditambah B-nya 11 jadi 11 kuadrat sama dengan 10 kuadrat yaitu 10 dikali 10 hasilnya 100 ditambah 11 dikali 11 hasilnya 121. Nah, 100 ditambah 121 sama dengan 221. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa C kuadrat 144. Nah, ini lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat karena di sini A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya 221. Nah, C-nya lebih kecil ya. Jadi C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip dan lancipnya di titik C. Nah, kalau segitiga lancip itu semua sudutnya lancip ya sebenarnya. Jadi lancip di A juga, di B juga, dan di C juga. Nah, demikianlah pembahasan menentukan jenis segitiga, kriterianya beserta contoh soalnya. Semoga mudah dipahami ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.